Selamat pagi, selamat beribadah kepada warga GPIB Semupel, Sumut, Aceh. Hari ini kita merayakan hari Minggu kedua Prapaskah. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Joni Alexander Lontoh. Marilah dengan sukacita kami mengundang Bapak Ibu berdiri untuk menyambut hadirnya firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi PKJ 2 bait yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan tabiskan ibadah pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bersama kita memuji Tuhan, kita bakti 6 ayat yang pertama. Bernyanyilah orang percaya. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata.
Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan kesalahan, firman Tuhan dalam Yesaya 43 ayat 25 menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. PKJ 239, Perubahan Ajaib. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Sebagaimana tertulis dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-8 yang menyatakan, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu, ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria.
Jemaat Tuhan, kita masuki saat teduh kita. Kita berdoa. Di rangkaian minggu kedua Prapaskah, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus. Berfirmanlah. Kami semua siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Pembacaan Alkitab sebagaimana tertulis dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca secara berbalasan yang menyatakan keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kakinya. Ia tak terpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku.
untuk membuat aku merana tatkala mukanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda. Darah itu seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Majua-jua, jua-jua, Yehovu, Aloi. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagaimana kabarnya Jemaat GPIB, khususnya di 14 Jemaat GPIB Semupel Semut Aceh? Bagaimana kabarnya? Sudah pasti kita sedang bergumul terhadap penyebaran virus corona COVID-19. Saya amati jalan-jalan pun menjadi sepi, mal-mal pun menjadi sepi, keramaian, kemewahan menjadi hilang. Yang lebih mengenaskan adalah ketika saya membaca di media sosial seorang hamba Tuhan yang meninggal dunia karena terpapar virus corona COVID-19. Sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan saya pikir itu baik, dari rumah sakit langsung dibawa ke pemakaman. Keluarga tidak mendampingi. Ada juga yang langsung dikremasi. Begitu sedih, begitu memilukan. Ibu bapak saudara sekalian, kondisi yang sama dialami pada saat itu oleh para imam yang ada di kota Yerusalem. Ketika seluruh pejabat, taruna-taruna, dan para tukang ahli-ahli bangunan dibuang ke buangan Babilonia, kota Yerusalem menjadi sepi. Sepi. Peribadahan dengan kemewahan, kemegahan, keramaiannya hilang. Imam digambarkan bagaikan janda yang kesepian, menangis di dalam pergumulan yang dihadapi
dan dialaminya. Ibu Bapa, saudara sekalian. Tetapi dalam kondisi seperti itulah keimanan kita diuji Tuhan. Keimanan imam-imam dalam ketaatan dan keimanannya kepada Tuhan diuji oleh Tuhan. Bagaimana dia tetap harus taat, beriman, walaupun di dalam kesepiannya. Ibadah sepi. Ibu Bapak, ada orang berkata, Tuhan memberkati kalau kita sukses dan hasil, punya kedudukan dan jabatan dan lain sebagainya. Tetapi dalam perjalanan misionaris Franciscus Xaverius dari Jepang menuju ke Cina di atas Gunung Fujiyama, dengan bertetesan darah di kakinya, berselimutkan salju, dia berkata, kebahagiaan terindah justru di saat aku tidak punya apa-apa lagi, di dalam kesunyian, kesepian di atas Gunung Fujiyama, dan di saat itulah dia hanya mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan harapkan juga dari imam-imam di Yerusalem. Hanya taat, beriman, dan hanya Tuhan yang diandalkan. Karena pada akhirnya umat pasti kembali. Keramaian, kemewahan, sukacita ibadah bersama umat pasti akan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja sesuai petunjuk pemerintah Presiden Joko Widodo, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Majelis Sinode. Saya berharap tanggal 5 April Jumat Agung Paskah kita beribadah. Itu harapan. Tapi tidak tahu akan terlaksana atau tidak. Sungguh hal ini hal yang mendukakan saya sebagai pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan. Bahkan mungkin secara ber-GPIB kami mengalami hal yang tidak ringan harus kami terima. Tapi firman Tuhan mengingatkan, disitulah ketaatan, keimanan harus ditunjukkan dan hanya Tuhan yang harus dimuliakan. Bapak Ibu, saat ini kita beribadah di rumah. Ingat, walaupun tidak beribadah bersama di dalam gereja, ketaatan, keimanan kita jangan goyah. Mari kita puji muliakan Tuhan dalam hidup ini. Ingat, pergumulan penyebaran virus corona ini akan berakhir. Pasti akan berakhir. Pasti akan berakhir dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Kita nyanyikan Gita Bakti 65 ayat 1 saja. Kala hidupku sepi dan mencekam.
kasih Tuhan, dalam pergumulan saat ini, masihkah kita percaya dan yakin Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita? Kalau kita masih percaya, mari kita berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan pikiran dan mulut kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, di tengah pergumulan penyebaran virus corona COVID-19 ini, kami bergumul seperti firman Tuhan. Semua sepi, tidak seperti biasanya. Semua takut, tidak bersuka cita lagi. Para hamba-hamba Tuhan pun bergumul di dalamnya. Sama seperti pergumulan negara-negara di dunia ini. Para pimpinan-pimpinan negara. Itulah sebabnya kami mohon lawatan Tuhan untuk memberkati penanganan penyebaran virus corona ini oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dengan Satgas yang ada. Juga PGI dan Majelis Sinode GPIB dan kami sekarang ini di Mupal Sumut Aceh. Tuhan tolong berikan kami hikmat. Biarlah anjuran pemerintah dapat kami lakukan dengan baik. Untuk sementara kami bekerja di rumah. Untuk sementara kami beribadah di rumah. Biarlah keluarga kami saling menguatkan, saling menopang bahkan dalam persekutuan jemaat. Ajarkan kami untuk tidak memposting hal-hal yang membuat semakin umat Tuhan menjadi takut. Tapi tetap waspada. Saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Biarlah dengan peran serta kami berada di rumah, beribadah di rumah, itu wujud tanggung jawab kami untuk memutus penyebaran virus corona. Tuhan, demikian juga kami boleh senantiasa menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, makan makanan bergizi, sedapat mungkin untuk tidak usah berjumpa dengan orang kalau tidak terlalu perlu. Tuhan tolong kami semuanya. Tolong Indonesia, tolong kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini, GPIB khususnya. Kami berdoa untuk para juru rawat, para perawat, dokter di rumah sakit yang harus berkorban waktu dan tenaga untuk pergumulan virus corona COVID-19 ini. Tolong mereka Tuhan. Untuk ODP, untuk yang sudah harus diisolasi, untuk yang terkena virus corona, Tuhan tolong pengobatan dan biarlah pengobatan yang datang dari Cina dapat menolong menuntaskan itu semua, terlebih Tuhan di atas semuanya. Tuhan tolong keluarga yang berduka cita karena keluarganya dipanggil Tuhan, Tuhan kuatkan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk yang bersuka cita, ulang tahun perkawinan, ulang tahun pernikahan dan sukacita lainnya.
berkati sukacita mereka. Kami yakin pergumulan ini akan berakhir bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa-doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya, persembahan persepuluhan, dana partisipasi pembangunan, dan syukur dapat jemaat transfer ke rekening gereja masing-masing atau meletakkan dalam amplop dan menyerahkannya ke kantor gereja masing-masing. Dengarlah nas Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan bahwa bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan,
Beberapa hari lalu, kebetulan saya atau gereja kami GPB Immanuel berada di depan kantor gubernur. Sudah diumumkan dari kantor gubernur bahwa seluruh rangkaian ibadah tidak dilaksanakan di tempat ibadah lagi. Karena kondisi darurat Corona COVID-19 ini. Jemaat selanjutnya kita beribadah di rumah, baik ibadah keluarga, persekutuan doa dan ibadah minggu, sampai pada saatnya kita boleh beribadah kembali dalam gedung gereja. Yakinlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan dalam pergumulan seperti ini. Shalom, Tuhan berkati untuk Jemaat Immanuel Medan, Jemaat Kasih Karunia Medan, Jemaat Philadelphia Medan, Jemaat Efata Tanjung Morawa, Jemaat Yope Belawan, Jemaat Shalom Bangun Purba, Jemaat Penil Kampung Kolam, Jemaat Paulus Pinjai, Jemaat Maranatha Siantar, Jemaat Mitra Persingguran Nauli, Jemaat Shalom Sibolga, Jemaat Banda Aceh, Jemaat Patmos Sabang, dan Jemaat Anugerah Pangkalan Berandan. Tuhan memberkati. Mari kita penutup ibadah ini, jadilah berkat dan terang untuk sesama kita. Kita angkat pujian bersama GB 114 ayat pertama di setiap janjiku. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas. Majua-jua. Jua-jua. Yehovu. Aloi. Sekian. Tuhan memberkati.